buka dulu boleh, nggak apa-apa Pak. Oke, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Uh, Alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan dalam melaksanakan sesi iLearn untuk laboratorium dasar nanti akan di-host oleh Bapak Handoko dari LPTIK. Terima kasih kepada Karen Bapak Handoko untuk memberikan sosialisasi ini, dan juga terima kasih pada Ibu Eka dari Kepala Labor Biologi, dan satu lagi Pak Aul dari Kepala Labor Kimia belum bisa masuk, tapi asisten Enda sudah masuk di sini, dan juga asisten dari jurusan dari Labor Biologi dan Labor Fisika. Oke, baik, kita langsung saja ke materi yang akan disampaikan oleh Pak Handoko. Waktu dipersilakan Pak Handoko, silakan Pak. Oke, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Ardian yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi atau mungkin sosialisasi tentang aplikasi-aplikasi yang tersedia pada island kita. Mudah-mudahan setidaknya dengan sosialisasi ini kita tahu beberapa aspek-aspek penting yang berkenaan dengan implementasi island. Karena ada beberapa pertimbangan nanti yang harus kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa di UNAN kita punya yang namanya aplikasi iLearn. Kemudian kemarin kita juga sempat diskusi dengan Pak Ardian dan pengelola UPT Labor Dasar, ya, bahwa ada permintaan untuk iLearn ini sebagai asistensi untuk untuk labor dasarnya. Kemarin kita juga sudah memberikan arahan bahwa mungkin untuk labor dasar ini nanti akan di-combine dengan beberapa aplikasi, ya. Mungkin salah satunya nanti Microsoft Teams yang kita pakai saat ini. Kemudian kemarin kami juga dapat informasi bahwa nantinya yang akan lebih banyak mengelola atau berkomunikasi dengan mahasiswa itu adalah asistennya, asisten labor. Dan karena itu kita minta kepada Pak Ardian kemarin juga agar kita bisa memberikanlah sedikit pengenalan atau nanti aspek apa saja yang bisa kita lakukan di island dan beberapa pengaturan-pengaturan dasarnya. Karena selama ini kan adik-adik asisten labor itu kan rata-rata semuanya mahasiswa. Jadi belum mengakses level pada level dosen, ya. Pada island pada level dosen. Oke, kalau pada level mahasiswa mungkin sudah pernah mengakses, tapi pada level island rasanya belum pernah ada. Jadi level dosen ini di island sendiri kita kenal dengan course manager, ataupun nanti ada namanya course creator, itu untuk manajer dan kreatornya. Kemudian nanti untuk dosen itu ada teachernya, ya. Jadi misalnya bagaimana nanti adik-adik bisa menambahkan bahan, kemudian juga menambahkan aktivitas, kemudian juga mungkin nanti menambahkan kuis, ya, menambahkan kuis dan beberapa pengaturan kuis, ataupun nanti menambahkan video di islandnya supaya dapat diakses oleh adik-adik yang mengikuti kelas di UPT Labor Dasar. Mungkin kita langsung saja, adik-adik, kita akan lihat di sini island. Saya akan coba buka dulu islandnya. Bentar. Yang island labor dasar itu sudah selesai sebenarnya, domainnya labor island unan ACID, tapi ada beberapa sedikit pengaturan yang perlu kita lengkapi sebenarnya untuk di sini. Saya akan coba share screen dulu. Sebentar, mana ini? Oke, sebentar.
Mudah-mudahan sudah kelihatan ya screen-nya. Ini island yang kita labor, tapi ini masih perlu dibersihkan karena ini kemarin kita ambil dari yang sebelumnya. Jadi nanti ini memang sini masih kosong, cuma ada beberapa pengaturan yang perlu kita atur sedikit. Tapi secara domain ini sudah bisa diakses. Untuk hari ini saya akan menggunakan kelas yang lain saja sebagai demonya karena belum akan mengganggu yang ini ya. Di alamatnya tadi kalau mau akses itu labor@island_unan.ac.id. Ini nanti yang menjadi island kita. Kemudian untuk hari ini sebagai demonya saya menggunakan yang ini saja, yang kelas saya supaya tidak mengganggu kelas di labor. Nanti adik-adik yang sudah ditunjuk oleh mungkin koordinator apa namanya, mungkin koordinator atau apa gitu yang bertanggung jawab. Nanti adik-adik mungkin akan ditunjuk sebagai levelnya teacher, ya teacher. Kalau teacher itu tampilannya kira-kira seperti ini. Kemudian nanti adik-adik bisa lihat di sini ya, ada kita lihat nih nama kelasnya. Kemudian bisa lihat di sini nanti ada usersnya, siapa saja yang ada di kelas kita. Ini untuk memastikan bahwa adik-adik itu mengelola kelas yang benar. Ini contohnya, ini kebetulan belum ada mahasiswanya. Nanti kalau seandainya kelas yang ada mahasiswa, saya contohkan di kelas yang lain ini. Bentar, ya. Ini contohnya kalau kita lihat di user, enroll user. Nah, di sini sudah ada mahasiswa-mahasiswa yang terdaftar di kelas yang adik-adik nanti kelola ya. Kalau misalnya ada kemarin katanya ada 10 orang atau berapa, saya juga nanti silakan didiskusikan dengan koordinatornya. Nanti di sini ya ada yang terdaftar. Untuk mendaftarkan ini sebenarnya nanti adik-adik bisa mengaktifkan fitur yang namanya self enrollment. Jadi kita tidak menambahkan secara manual. Jadi di sini kalau lihat pada bagian enrollment method ya, enrollment method di sini ada dua ya. Terkadang itu self enrollment ini tidak aktif, terkadang ya. Tapi biasanya sudah aktif. Kalau seandainya belum aktif, nanti silakan diaktifkan seperti ini, gambar matanya dicentang saja. Ini untuk mengizinkan siswa nanti masuk secara mandiri, ya. Artinya tidak perlu ditambahkan secara manual. Nanti kita bisa mengatur di sini agar tidak terjadi bentrok ya. Artinya nanti jangan ada yang seharusnya di kelas A masuk ke kelas B atau masuk ke kelas C dan sebagainya. Biasanya kita bisa beri ini passwordnya. Jadi cukup klik di sini ya di save enrollment, klik edit, kemudian nanti ada pilihan enrollment key di sini. Kita bisa tambahkan enrollment key-nya apa? Misalnya labdas 1 atau apa ya, supaya tidak terjadi nanti ketika join dia tidak langsung join tapi diminta dulu enrollment key-nya atau passwordnya. Nah, jadi nanti di sini. Yang lainnya jangan diatur, jangan dirubah. Ini juga jangan dirubah. Kemarin saya banyak sekali temui kasus ini dirubah. Akhirnya nanti belum selesai perkuliahan mahasiswanya sudah dikeluarkan dari kelas. Ini jangan dirubah. Ini biarkan saja seperti ini. Kita cukup mengatur hanya enrollment key saja ya, yang lainnya nggak usah. Oke, saya akan cancel saja ini. Jadi dengan fitur ini seperti yang saya sampaikan tadi, mahasiswa atau peserta kelas itu bisa masuk secara otomatis tanpa perlu kita tambahkan secara manual. Oke, kemudian kita lihat tadi kita sudah pada bagian ya enroll users ya, di sini tadi ini yang terdaftar ya. Kalau seandainya ini ada yang memang tidak bisa join juga ya, terpaksa kita harus tambahkan secara manual. Caranya seperti ini ya. Di bagian enroll users, kita ambil enroll users, di sini kita pastikan student, lalu kita tinggal cari namanya. Ya, misalnya seperti ini. Nah, nanti kita bisa pilih putri yang mana nih. Ya, nanti kita klik enroll.
Oke, jadi itu bagian pertama, itu bagaimana kita mengelola users nantinya. Adik-adik mengelola user seperti apa? Tadi seperti saya katakan, yang pertama kita bisa menambahkannya secara otomatis dengan mengaktifkan fitur self enrollment. Kemudian yang kedua, jangan lupa nanti self enrollment-nya diberi key, ya, diberikan enrollment key agar nanti mahasiswa lain atau dari kelas lain tidak masuk ke kelas yang kita kelola. Oke. Ini topik pertama, itu pengelolaan users. Mudah-mudahan ini tidak terlalu susah ya dalam pengelolaan users. Kemudian kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Kita akan menambahkan bahan nanti adik-adik ya. Menambahkan bahan ya, kita tinggal ke bagian depan saja, ke bagian depan kelasnya ini ya. Nah, ini ya, kalau saya suka yang seperti ini ya, ada gambarnya, kemudian ada pengantarnya seperti ini. Silakan nanti adik-adik berdiskusi dengan pengelola atau koordinatornya apakah perlu dibuatkan seperti ini atau tidak. Oke. Sekarang kita akan lihat apa yang perlu kita tambahkan di sini. Pertama, tentu kita harus menambahkan semacam informasi, ya, informasi mengenai kelas kita. Ya. Informasi ini bisa berupa mungkin informasi tentang siapa pengelolanya, kemudian juga mungkin jika ada kontak-kontak tertentu yang bisa dihubungi untuk pengelolaan kelas ini. Kemudian juga adik-adik jangan lupa kalau seandainya memang perlu daftar hadir, tambahkan daftar hadir. Nanti kita akan lihat bagaimana adik-adik nanti bisa menambahkan daftar hadir, kemudian juga menambahkan nanti pertemuannya. Ya. Jadi sebaiknya untuk daftar hadir ini hanya satu saja, tidak di per section, karena nanti atau tidak per pertemuan seperti ini, tapi cukup di atas saja. Nanti kita akan buat di sesi-sesinya di dalam daftar hadir ini. Di setiap kali pertemuan, nanti adik-adik silahkan buat daftar hadirnya, kemudian suruh mahasiswanya mengisi daftar hadir. Ya, baik. Kita pertama akan membuat daftar hadir ini. Caranya biasanya ini sudah ditambahkan nanti oleh adminnya, tapi kalau seandainya belum, adik-adik bisa klik pada bagian turn editing on dulu ya. Di sini turn editing on. Kalau sekarang kan ketika baru login, kita pilihannya turn editing on seperti ini ya. Di setiap kali kita ingin menambah, mengedit atau menghapus konten dari kelas kita klik turn editing on. Oke, berikutnya jika kita ingin menambahkan bahan di sini dalam hal daftar hadir ya, kita klik add activity or resource, kemudian kita pilih di sini attendance ya, klik attendance, kita klik add, kemudian di sini kita bisa kasih misalnya daftar hadir kelas A seperti itu ya, atau kelas apa namanya terserah, cukup kita ganti namanya saja, yang lainnya tidak perlu kita ganti ya. Saya cancel saja ya. Ini saya cancel saja karena saya sudah punya daftar hadir. Kalau saya buat saja lah supaya tidak mengganggu daftar hadir yang saya tambahkan. Saya ini ya, add, lalu saya kasih namanya ya, daftar hadir kelas A seperti itu. Ini biasanya seperti yang saya katakan tadi mungkin dibuat oleh oleh koordinatornya, nanti adik-adik tinggal mengisi daftar hadirnya. Saya akan save and display. Sekarang akan muncul seperti ini ya. Tadi itu yang baru kita buat daftar hadirnya, belum pertemuannya. Jadi nanti setiap kali pertemuan, adik-adik saya sarankan pilih add di sini, add, nah, baru kita tambahkan informasi mengenai pertemuan tersebut. Misalnya ini untuk pertemuan tanggal 24 Desember. Kelasnya mulai jam 8.00. Kemudian mereka boleh mengambil absen itu selama berapa jam ya.
Jadi dari jam 8 sampai jam berapa? Misalnya saya mau sampai dalam waktu 10 jam lah ya. Jadi atau misalnya sesuai standar ya kita buat misalnya 4 jam ya. Silakan dalam rentang waktu jam 8 sampai jam 12 mereka bisa mengisi daftar hadir ya. Atau nanti boleh lebih besar juga bisa seperti itu. Kemudian pilihan ini apakah nanti diizinkan mengambil daftar hadir sendiri atau adik-adik yang mengisi. Ya, ini tergantung kebijakan dari pengelola labdasnya atau pengelola kelasnya. Apakah mahasiswa bisa mengisi daftar sendiri atau nanti adik-adik sebagai pengelola island yang mengisikan. Ya. Saya akan klik ini saja dulu, pilihan allow student agar memungkinkan mahasiswa mengambil daftar sendiri. Kemudian yang lainnya bagian description, adik-adik bisa tambahkan misalnya ini pertemuan 1 seperti itu ya. Jadi kita bisa tambahkan namanya ya. Pertemuan 1 boleh kita kasih topiknya juga boleh ya. Atau jika tidak kita berikan saja pertemuan 1. Sudah, kita tinggal add session, continue. Ya, sekarang kita lihat pada bagian session kita. Di session ini tadi, nah ini sudah ada topik untuk pertemuan 1. Ya, karena saya pilih tadi mahasiswa boleh mengisi daftar hadir sendiri, maka mereka bisa mengisi sendiri. Atau kalau seandainya saya mengambil, ya, artinya supaya mungkin kita mau mereka tidak curang atau apa, karena kita ingin absen sendiri, kita bisa ambil di bagian ini ya. Warna hijau ini, take attendance, lalu kita bisa mengisi kehadirannya. P untuk hadir, terlambat, izin, dan absen. Ya, di sini bisa kita tandai ya. Jadi mungkin ini adik-adik mengadakan pertemuan seperti ini ya menggunakan Teams misalnya. Sekarang kita mau ambil absen, bisa adik-adik baca panggil namanya, lalu ditandai kehadirannya di sini. Ini kalau kita ingin mengisi daftar hadir secara manual. Ya. Oke, jadi itu topik mengenai menambahkan daftar hadir. Jadi daftar hadir ini kita atau session ini kita tambahkan setiap kali ada kelas. Jadi nanti adik-adik sebelum kelas dimulai mungkin tambah dulu sessionnya. Jadi di depan tadi seperti ini ya di awal. Ini contoh yang kita tambahkan tadi ya, daftar hadirnya. Kita klik saja daftar hadir, lalu di bagian session di sini kita pilih add, lalu kita tinggal tambahkan tanggal pertemuan kedua seperti ini, durasinya berapa tadi, kemudian ini kita beri pertemuan 2. Nah, seperti itu ya. Oke. Hilang share saya ya, masih ya. Oke, jadi pertemuan 2 seperti itu. Dan kita bisa mana dia tadi? Bentar, lari dia. Oke. Sini ya. Jadi yang perlu ada dilakukan adalah menambahkan session saja. Jadi tidak menambahkan daftar hadir, tapi hanya menambahkan session. Di ini banyak sekali juga nanti yang salah itu, yang ditambahkannya justru daftar hadirnya, bukan sessionnya. Akhirnya daftar hadirnya banyak ya. Di setiap pertemuan nanti ada daftar hadir. Ini akan mengganggu nanti adik-adik pada daftar nilainya ya. Jadi tidak bisa direkap, terpaksa kita harus merekapnya secara manual ya. Kalau ada 10 misalnya daftar hadir seperti ini di setiap pertemuan ini, maka nanti adik-adik harus merekapnya satu-satu ya, jadi susah ya. Maka lebih baik cukup 1 saja di setiap kelas ya. Jadi nanti kita bedakan dengan session ya. Oke, saya akan hapus ini karena ini sebagai latihan saja. Delete ya. Saya contohkan adik-adik di sini daftar hadir yang sudah diisi oleh mahasiswa saya. Saya bisa lihat all session ini di kelas yang sebenarnya. Nah, ini saya kelihatan ini. Nah, jadi ada berapa pertemuan ini ya. Ini yang diisi sendiri oleh mahasiswa. Saya bisa lihat seperti ini. Ini mahasiswa sendiri yang isi. Karena saya mengizinkan pilihan
studennya untuk mengisi daftar hadir sendiri ya. Ini kalau nanti ada 20 pertemuan ya berarti ada 20 absen daftar hadir seperti ini. Ini gunanya nanti kalau adik-adik lihat pada bagian report grade-nya, nilainya itu saya coba lihat pada bagian sini ya. Di bagian report. Nah, ini akan kelihatan ya berapa dia hadir ya seperti ini. Nah, ini. Dia 12 dari 12 pertemuan. Ini kan sudah direkap otomatis. Ini ada 13 dari 14 ya. Itu ya. Oke, kemudian nanti kita bisa ekspor ke dalam format Excel ya. Jadi kalau mau buat laporan daftar hadir cukup di ekspor dalam format Excel. Jadi sudah ada nanti file yang di-download. Oke, jadi ini topik kedua dari pertemuan kita kali ini, yaitu bagaimana mengelola daftar hadir ya. Baik, berikutnya saya akan kembali ke bagian depan kelasnya. Ini tadi. Oke, sekarang kita akan, kalau ini gampang ya menambahkan bahan ini. Cara yang paling cepat itu cukup di drag and drop saja ya, ditarik dari file kita. Contohnya saya akan buka sebuah dokumen ya. Buka sebuah dokumen. Ini contohnya ada sebuah file yang saya mau tambahkan di kelas. Saya cukup gandeng seperti ini. Saya akan gandeng 2 ya, gandeng 2, filenya kira-kira seperti ini ya. Nanti saya tinggal klik tarik ke bagian ini ya. Jadi seperti ini. Saya pilih file di dokumen, lalu saya cukup drag ya, drag and drop. Nah, saya yakin adik-adik cukup paham tentang ini, istilahnya drag and drop. Jadi kita tinggal masukkan filenya ke sini ya. Saya lepaskan, maka dia akan upload gitu ya. Ini silahkan nanti untuk menambahkan, mungkin ada bahan-bahan atau ada modul-modul ataupun nanti ada template yang harus diikuti oleh mahasiswa. Jadi itu cara untuk menambahkan bahan ya. Jadi bahannya bisa PowerPoint, bisa PDF, bisa Word juga ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita adik-adik nanti bisa mengganti ini ya, mengganti nama ini ya. Ini nanti mungkin kita sesuaikan namanya dengan topik yang kita bahas ya. Adik-adik bisa klik di sini nanti ya, klik bagian setting di sini. Lalu adik-adik bisa ganti namanya, hilangkan centang ini ya. Lalu nanti silahkan ditambahkan keterangannya. Jadi ini cara untuk mengganti judul topik ya. Judul topik ini kita bisa ganti ya. Ini kita bisa ganti. Oke, berikutnya bagaimana kita menambahkan tugas. Jadi seperti yang adik-adik ketahui, di Island kita ada 2 format assessment. Pertama, assessment berupa tugas, ini untuk laporan ya, mungkin laporan ataupun mungkin ada ringkasan atau apa. Kemudian yang kedua berupa quiz ya, berupa quiz. Kalau quiz nanti mungkin untuk pretest adik-adik nanti biasanya ada, kita bisa menggunakan yang pretest tersebut ya. Oke, berikutnya kita akan ke sini tadi ya. Jadi saya akan tambahkan sebuah tugas ya, atau sebuah laporan. Mungkin karena di sini lab ya, nanti akan banyak laporan-laporan yang harus diupload oleh mahasiswa. Jadi adik-adik nanti bisa klik di sini ya, pada bagian Add Activity and Resource. Saya akan pilih, misalnya saya mau meletakkan tugasnya di bagian topik ini, topik yang free ini. Saya klik Add Activity, kemudian saya pilih Assignment ya. Saya pilih Add. Oke, lalu kita kasih namanya, nama tugasnya apa, kemudian instruksi tugasnya apa ya. Buatlah review apa ya, review misalnya atau apa ya.
review atau simpulan dari ini contoh saja. Jadi di sini namanya, di sini instruksinya ya. Kemudian kita bisa pilih centang ini supaya nanti dia tampil di bagian depan. Kemudian kapan tugas ini dikumpulkan ya. Ini tadi ya, tanggalnya dimulai dari tanggal 24 sampai tanggal berapa ya. Sampai tanggal di sini misalnya tanggal 1 Oktober due date-nya. Lewat dari 1 Oktober mereka dianggap terlambat. Kemudian kalau kita bisa mengaktifkan ini juga, cut off date. Cut off date ini untuk mengaktifkan pilihan. Jadi kalau lewat dari tanggal 2, misalnya di sini saya contohkan tanggal 2 Oktober, ya, jadi mereka tidak bisa lagi mengupload sama sekali. Ya. Kalau di atas ini tanggal 1 mereka masih bisa upload, tapi kalau mereka upload jam misalnya tanggal 2, maka mereka akan dianggap terlambat. Ya. Tapi kalau lewat dari tanggal 2, ini tidak bisa lagi diupload. Nah, jadi ini semacam waktu tenggang keterlambatan. Ya. Ini boleh kita aktifkan. Ya. Oke, kalau sudah ada pilihannya, ada file submission atau online text. Ya. Kalau adik-adik ingin mengupload file, nanti boleh pakai file submission. Atau kalau seandainya, ini seandainya adik-adik ingin tugasnya berupa mungkin diupload di Google Drive, lalu dikasih linknya. Jadi kita pakai online text. Ya. Atau nanti tugasnya berupa video. Jadi mereka buat video di YouTube, kemudian mereka tambahkan link YouTube-nya di sini. Ya, kita akan coba saja kedua-duanya. Kemudian ini batas maksimumnya ya, 1 MB mega. Nanti bisa disetting sesuai dengan kebutuhan. Kita bawa berapa mau maksimalnya. Secara default ini 1 mega tugasnya. Kalau rasanya kalau 1 mega untuk laporan mungkin cukup ya, tapi kalau seandainya laporannya itu ada gambar-gambarnya nanti mungkin akan lebih besar. Nanti admin akan merubah settingan ini ya. Kalau sudah kita langsung bisa save and display. Kita lihat bentuk tugasnya ya seperti ini nanti. Jadi kira-kira nanti mahasiswa akan melihatnya seperti ini. Nah, ini ya, ini instruksi tugasnya. Kemudian nanti karena kita mengaktifkan 2 pilihan tadi, ada teks dan ada file, maka ada pilihannya ya. Kalau seandainya saran saya, kalau seandainya video ataupun file yang ukurannya besar, cukup kita tambahkan link saja. Misalnya kita akan buka dari link YouTube ya. YouTube seperti itu, nanti mereka bisa bisa tambahkan link YouTube-nya saja ya. Mereka cukup tambahkan link YouTube-nya saja. Misalnya ini ya. Ya. Jadi adik-adik bisa ajarkan kepada junior-juniornya. Nah, ini ya, bisa pakai link ini saja di atas seperti ini. Lalu kita tinggal pastekan di bagian sini. Itu boleh ya. Atau kalau mau yang lebih bagus itu pakai embed namanya seperti ini. Kita klik gambar toggle ini ya, kemudian aktifkan kode HTML. Kita bisa ambil di sini share ya, di YouTube-nya ambil share, lalu kita pilih embed. Nah, kalau ini kita copy saja kode iframe-nya. Saya kembali ke sini, lalu saya tinggal Ctrl V. Kalau saya hilangkan lagi HTML-nya, maka dia akan tampil berupa file seperti ini, berupa video. Nah, jadi videonya langsung ditampilkan di tugas. Jadi nanti adik-adik ketika menilai langsung ada videonya. Jadi nggak perlu lagi ke YouTube-nya karena dia sudah di embed. Oke, jadi ini alternatif untuk tugas bisa menggunakan file upload. Yang pertama ini tadi mereka tinggal upload saja, tambahkan filenya ini ya. Lalu cari file ya. Ini ya. Ini tinggal upload ya, ini file tugasnya. Atau kalau seandainya tugasnya terlalu besar atau berupa video, kita sarankan menggunakan
YouTube saja. Jadi videonya diupload di YouTube. Kalau sudah mereka tinggal save, maka tugasnya sudah tersimpan. Oke, baik, saya akan cancel saja ini. Jadi adik-adik sudah bisa menambahkan tugas. Nanti ketika tugasnya sudah dikumpulkan seperti ini, ya, akan kelihatan di sini berapa jumlah partisipannya, siswanya berapa, kemudian berapa orang yang sudah mengumpulkan. Ya, karena belum ada yang mengumpulkan, maka di sini 0. Saya akan coba lihat di tugas yang sudah saya buat dan sudah dikumpulkan oleh mahasiswa. Saya hapus yang ini dulu supaya tidak membingungkan. Yes. Sekarang saya akan menilai tugas yang sudah dibuat oleh mahasiswa. Ya. Klik di sini ya. Klik pada bagian tugas yang sudah kita tambahkan. Saya klik saja. Oke. Sini tugasnya, instruksi tugasnya. Kemudian di sini ada 14 orang yang sudah mengumpulkan dan 14-nya belum saya nilai. Untuk menilainya, adik-adik klik view, grade all submission, seperti ini. Ini kelihatan tadi ya. Ini dia terlambat 18 jam, warnanya merah. Ini belum mengumpulkan, ini belum mengumpulkan ya. Ini yang sudah warna hijau. Ini kelihatan warna-warna hijau, ini artinya mereka sudah mengumpulkan. Sekarang kita lihat kalau mau menilai tugasnya bagaimana. Ya, itu kita tinggal klik di sini. Ada gambar pensil kecil ini. Kita klik saja. Klik. Oke, sekarang kita bisa lihat. Karena saya mengaktifkan online text, maka saya bisa langsung baca tugasnya. Seperti ini. Ya. Tapi kalau seandainya saya kumpulkan berupa file tadi, file upload, maka saya harus download dulu file Word-nya, saya baca, baru nanti saya kasih nilai di sini. Ya, misalnya seperti ini, ya. Lalu saya bisa kasih komen dari nilai ini. Oke, saya hilangkan ini dulu. Ya, kalau udah selesai satu mahasiswa, nanti bisa klik save and show next. Nah, berarti dia akan beralih ke mahasiswa kedua. Nah, ini mahasiswa kedua. Ini tugasnya, kita bisa kasih nilai, kasih komen sampai nanti habis seluruh tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa. Jadi ini cara kita untuk menilai tugas pada Island. Kita akan kembali lagi ke depan. Ini contoh tugas yang teks tadi ya. Saya akan contohkan lagi tugas yang berupa video tadi. Hampir sama pada dasarnya. Mana tugas ini ya? Practice speaking. Ini tugasnya. Ini ada 13 orang yang mengumpulkan. Kita lihat. Ini terlambat ya. Ini terlambat 17 jam. Sama video. Saya berupa seperti ini dia, ya, karena dia tempelkan, jadi kita bisa langsung nonton videonya, lalu kita bisa langsung kasih nilainya, ya. Jadi ini saya sarankan sebaiknya kalau ada tugas berupa video, uploadnya di YouTube saja, supaya tidak membebani server kita. Kemudian juga nanti kalau seandainya alternatif lain selain YouTube, mungkin di Google Drive juga atau di Teams, kita bisa kasih linknya saja. Oke, di topik yang ketiga kita sudah bahas bagaimana menambahkan tugas atau menambahkan aktivitas berupa asesmen tugas, ya. Mulai dari bagaimana menambahkannya, kemudian juga bagaimana kita menilai tugas tersebut. Oke, ini yang ketiga, yaitu bagaimana menambahkan kuis. Nah, ini kemarin kata Pak Ardian, nanti akan dibuka dulu dengan kuis katanya, atau mungkin nanti di akhir-akhir sesi ada lagi kuis. Nah, jadi nanti bisa membuat kuis. Saya contohkan kuis nanti kira-kira seperti ini tampilannya. Ini sudah lewat ya. Oke, mana kuis yang masih jalan? Saya coba bentar ya. Ini juga sudah selesai kuisnya.
Oke, ini coba saya coba lihat. Ini juga belum. Nanti kita bisa buat saja ya. Oke, jadi nanti untuk kuis adik-adik bisa buat kuis pada bagian di sini ya. Saya contohkan, saya akan tambahkan sebuah kuis pada bagian ini ya. Pada bagian ini saya cukup tambah add activity or resource, lalu saya tambahkan kuis. Lalu saya klik add ya. Kalau sudah, saya kasih nama kuisnya apa, misalnya review topik 1. Topik 1. Description tidak wajib karena nggak ada bintang merahnya, jadi tidak wajib. Ini. Kemudian waktunya berapa kita mau berikan kuis ini ya. Tanggal 24 Desember jam 8.30 misalnya, atau jam 8 mundur lah ya, jam 8.20 supaya kita bisa kerjakan sampai jam close-nya sampai jam berapa ya. Sampai jam di sini sampai jam 9 lah, 9.22 ya. Mau dibatasi dengan waktu atau tidak? Saran saya sebaiknya kita batasi dengan waktu. Kalau di sini kita lihat jam 8 sampai jam 9 kan 1 jam ya. Tapi sebaiknya kita batasinya di sininya. Ininya boleh berlebih dari yang kita targetkan. Misalnya kita ingin ujiannya hanya 30 menit. Jadi ini tetap kita buat 1 jam supaya mereka bisa akses. Tapi lamanya mereka ujian itu 30 menit. Kemudian ini kita abaikan saja. Kemudian penilaian juga. Yang penting itu adalah pada bagian layout nanti. Ya, ketika adik-adik ingin membuat layout ujian atau layout kuis, kita pastikan ini pilihannya jangan every question. Karena kalau every question itu artinya nanti satu pertanyaan, lalu mereka jawab, mereka klik next. Satu muncul lagi pertanyaan berikutnya, next lagi. Jadi satu pertanyaan itu mereka akan load terus ya, akan mengakses web kita terus. Itu pertama, nanti mungkin akan memberatkan kuota mereka yang jelas ya. Karena mereka harus mengulang lagi meload halaman island kita. Yang kedua itu juga memberatkan server kita. Karena hampir setiap menit, mungkin kurang dari 1 menit, setiap mahasiswa mengakses server. Saran saya sebaiknya pertanyaannya antara rentang 5 sampai 10. Nah, gitu. Boleh antara 5 sampai 10. Tapi kalau terlalu banyak 20, nah nanti juga terlalu lama mereka di halaman itu ya. Jadi kita ambil rentangnya 5 sampai 10 cukup ya. Saya ambil standar saja 5. Jadi nanti akan tampil 5 pertanyaan, mereka jawab 1 sampai 5, lalu mereka klik next. Nah, baru muncul nanti 5 pertanyaan lagi, next lagi. Nah, jadi kan waktunya cukup lama ya. Oke. Jadi ini yang penting perlu adik-adik catat ketika ingin membuat kuis. Ya, pastikan pilihannya jangan 1 per 1 pertanyaannya, tapi kalau bisa 5 sampai 10. Kemudian pada pilihan question behavior, ini apakah ingin diacak pertanyaannya atau tidak? Ya, boleh mungkin nanti di mahasiswa pertama soal pertama itu berbeda dengan mahasiswa kedua. Ya. Posisi soalnya yang akan berbeda, ya, diacak atau tidak. Ini boleh mau diacak, mau tidak terserah. Defaultnya itu diacak. Kalau tidak mau diacak, berarti kita pastikan pilihan no. Ya. Kemudian review option. Nah ini yang penting juga adik-adik. Kalau seandainya adik-adik menggunakan island ini untuk ujian, maka kita pastikan semua centangnya ini hilang. Ya. Supaya nanti di bagian akhir itu tidak dimunculkan jawaban yang benar. Nah, misalnya di sini ya, ada pilihan right answer. Ini artinya kalau kita centang, ketika mereka selesai mengerjakan kuis, maka akan dimunculkan jawaban yang benarnya apa. Nah, ini kadang-kadang kan mahasiswa itu pintar ya, dikerjakannya dulu, punya temannya, nah nanti kan keluar jawaban yang benar. Nanti punya dia baru dikasihnya jawaban yang benar. Jadi ini pastikan kita hilangkan saja right answer-nya, kemudian feedback-nya mungkin kita hilangkan juga. Mark boleh dimunculkan nilai, boleh. Ini juga apakah dia benar atau salah, ini boleh dimunculkan atau tidak. Kalau saran saya
Kalau untuk hanya untuk pengayaan materi boleh pakai ini, tapi kalau untuk ujian kita hilangkan ini ya. Ini kita hilangkan, mungkin yang perlu hanya nilai saja ya. Begitu juga dengan yang lain, ini kita hanya perlu nilai saja. Ini attempt juga nggak usah, kita cuma perlu mereka mengeluarkan nilai saja. Jadi begitu ujiannya selesai atau kuisnya selesai, langsung keluar nilainya. Oke, jadi ini saja yang penting kita atur. Pertama tadi jadwalnya, yang kedua layoutnya, ya. Yang ketiga itu reviewnya, ya, agar yang dimunculkan hanya nilai saja. Kalau sudah, tinggal save and display seperti ini ya. Sekarang kita baru hanya membuat kuisnya, tapi soalnya belum ada ya. Jadi untuk membuat soalnya, adik-adik bisa pada bagian edit quiz di sini ya. Kita bisa tambahkan soal pada bagian add, kita tambahkan new question. Nah, ini kita biasanya kan soal itu pilihan ganda ya, multiple choice, atau nanti boleh berupa short answer, true false boleh ya. Tapi yang paling sering itu kan multiple choice. Kita klik add sini, kita kasih nama soalnya Q1, kira-kira seperti itu. Untuk pertanyaannya, ini saya contohkan saja ya. Ya, ibu kota Sumatera Barat gitu. Ya, ini nilainya 1, kemudian hanya satu jawaban yang betul ya. Pilihan jawabannya misalnya ini 1 Padang ya. Karena Padang ini yang betul, maka saya kasih nilai di sini 100 ya. Yang lainnya saya salahkan saja, ini Surabaya misalnya ya. Ini karena dia salah, none saja. Kemudian Jakarta, ini juga none. Ini Medan. Ini ya, ini misalnya 1 ya, atau ini ya sudah. Kalau sudah, kita tinggal save change. Ya. Bentar. Ya, ini sudah selesai 1 soal. Adik-adik bisa lihat nanti soalnya kira-kira tampilannya seperti ini. Ya. Silakan nanti ditambahkan soalnya sesuai dengan yang diinstruksikan oleh koordinatornya. Ya, jadi ini cara menambahkan soal dan kuis. Jadi otomatis kalau kuis ini otomatis nilainya akan muncul. Ya, jadi tidak perlu lagi adik-adik nilai karena dia otomatis dinilai oleh sistem. Oke, jadi beberapa aspek sudah kita jelaskan di sini. Mungkin untuk bagian berikutnya kita tinggal diskusi saja kalau ada yang mau ditanyakan atau yang ada mau ditambahkan. Oh iya, satu lagi ini untuk menambahkan video di sini hampir sama dengan yang ketika kita menambahkan menambahkan tugas tadi. Untuk menambahkan video seperti ini di halaman depan, adik-adik bisa tambahkan add activity and resource. Lalu kita pilih di sini label saja. Label, add, ya, saya pilih add, label. Lalu ini ya, ingat tadi ya caranya. Ini dihidupkan ini HTML-nya. Lalu adik-adik tinggal copy dari YouTube video yang mau kita tambahkan. Ini linknya. Ya. Oke, saya Ctrl V. Saya klik di sini. Ya, sudah masuk, lalu saya save. Nah, kalau dilihat di sini sudah ada video yang kedua. Nah, jadi boleh ditambahkan dari YouTube. Dan saya sarankan seperti di awal tadi, saya sarankan kalau ada video-video yang mau ditambahkan, sebaiknya itu di YouTube. Ya. Tapi kalau seandainya videonya bersifat rahasia, mungkin tidak mau di-share, tidak mau terbuka untuk umum, ya adik-adik bisa nge-share-nya di Teams atau mungkin di aplikasi share lainnya. Ya. Kalau saran saya, selain kita menggunakan Island, kita gunakan juga Teams. Karena di sini bisa berbagi file, bisa mengelola, bisa pertemuan meeting seperti ini. Ya.
Oke, jadi itu saja mungkin dari saya dulu untuk topik kita yang pertama ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, kita akan diskusi saja. Mungkin saya kembalikan kepada Pak Ardian. Terima kasih, Pak. Oke, baik Pak Handoko. Tadi kita sudah dengarkan beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Handoko. Terutama dalam persiapan nanti ketika kita akan mengupload apa yang akan dilakukan oleh mahasiswa ketika praktikum, termasuk setting quiz dan tugas, kemudian bagaimana embed video ya ke dalam Island supaya tidak membebani dari Island sendiri. Dan juga tadi pertama juga disampaikan bagaimana cara self enrollment dari mahasiswa ke iLearn. Tadi ada pertanyaan, mungkin saya perlu konfirmasi ke Pak Handoko ini berkaitan dengan email institusi, Pak. Kayaknya semua mahasiswa UNAN sudah punya email institusi ya, Pak, sekarang? Ya, sudah, Pak. Oke, ini pertanyaan Enda tadi ya. Jadi mulai semester ini rasanya semua mahasiswa sudah diberikan email institusi. Mungkin tahun sebelumnya juga udah, tapi tidak dikasih semua, tidak dimanfaatkan. Tapi sekarang ada, jadi otomatis nanti sudah terkoneksi ke Microsoft Teams. Oke, silakan asisten lain atau Bapak Ibu Kepala Labor ada yang mau ditanyakan tentang terkait ini penggunaan iLearn. Oke, silakan Luis. Oke Pak, izin nanya Pak. Kan tadi video untuk kalau misalnya size-nya besar Pak, itu kan dimasukin ke YouTube Pak. Nanti ketika mahasiswa menonton itu terhitung sebagai dari YouTube atau di iLearn gitu Pak untuk kuotanya Pak. Ya, terima kasih. Sebenarnya itu tetap pada YouTube-nya, tapi ini akan biasanya dikompres. Beda dia dengan video yang kita tambahkan secara manual. Kalau secara manual nanti videonya tidak dikompres, jadi otomatis kapasitasnya akan besar. Jadi sebaiknya memang kenapa kita letakkan di iLearn juga dan di YouTube juga, supaya nanti videonya dikompres. Pada dasarnya tetap akan koneksi dari YouTube, bukan hanya untuk menampil. Tapi saya belum coba secara yang terbaru sistem Ilmupedia ini katanya tidak pakai kuota. Tapi nggak tahu, saya belum coba itu sih. Tapi setahu saya biasanya dia ngambil langsung dari YouTube-nya. Oke, Luis. Oke, Paul, ada pertanyaan Paul dari tadi tunjuk tangan Paul. Sebelum menunggu yang lain Pak Handoko, setelah Pak Handoko sepertinya itu masih ada satu yang ketika dibuka labor.island.unan.ac.id itu yang di atasnya masih MKDU ini Pak. Ya, belum dibersihkan itu Pak. Karena kelasnya masih ada beberapa kelas yang kemarin kita buat dari sini. Jadi makanya belum kita Bapak karena Oke, nanti jangan kelupaan yang satu itu, nanti kelupaan Pak. Oke, ini aja Pak. Oke Pak. Oke, silakan yang lain ada yang mau ditanyakan. Oke, silakan Bu Eka. Oke, terima kasih Pak Ardian. Pak Handoko, ya, karena kami dari biologi, jadi ada beberapa praktikum yang kami itu akan menyuruh mahasiswa membuat video singkat. Misalnya mengambil tanaman yang ada di dekat lokasi rumahnya, nanti di bagiannya. Sementara mahasiswa banyak ya, apakah itu tidak bisa kita memberatkan gitu ya, menyuruh mereka memasukkan videonya. Oke. Jadi mungkin yang saya tangkap pertanyaannya, apakah nanti mereka menambahkan di iLearn itu maksudnya Bu? Iya. Kalau saran saya sih kalau untuk video mereka upload di YouTube saja Bu.
Nanti yang di embed tadi Bu, kan saya tadi ada tunjukkan caranya. Jadi mereka begitu mereka sudah upload ke YouTube, nanti mereka bisa pilih embed. Nah, jadi ketika dikerjakan, tugasnya langsung akan muncul videonya di tugas tersebut. Tapi kalau nggak salah tadi Pak Andoko bilang kalau kita tidak mau men-share, ya tidak mau kita ini di YouTube, kita bisa pakai iLearn atau DMS Team. Kira-kira gimana Pak? Ya, kalau untuk memang video itu tidak mau di-share, kita bisa di Microsoft Teams saja Bu. Atau Teams, Ibu bisa kalau buat satu meeting seperti ini, nah kan bisa dibuat nanti channel-channelnya. Contohnya di biologi kan nanti ada beberapa labor ya Bu, ada beberapa labor. Nah, jadi Teamsnya cukup satu saja biologi, cuman nanti ada channel-channelnya. Ya, jadi dalam channel itu akan berbeda lagi siswanya. Saya belum sempat buat apa namanya yang lebih detail Microsoft Teams tutorialnya, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa selesai. Jadi kita bisa memanfaatkan Microsoft Teams untuk pengelolaan kelasnya. Nanti untuk tugas-tugasnya mungkin di iLearn, untuk pengelolaan dokumen dan sebagainya di Microsoft Teams. Oke, terima kasih Pak Andoko. Ya Bu, sama-sama. Oke, baik Bu Eka. Yang lainnya silakan, masih ada yang mau ditanyakan? Mungkin masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Salam. Saya konsen Pak. Ya Pak. Asisten biologi Pak. Kalau untuk mendownload nilainya tadi kayak apa ya Pak ya? Mendownload nilai ya? Misalnya kan sudah selesai yang gitu lain-lain gitu Pak. Oke. Ya. Jadi terima kasih. Saya yang tangkap pertanyaannya, mungkin nanti ini kelasnya sudah selesai ya. Kelasnya sudah selesai. Kemudian kita ingin membuat laporan nilai ya. Kita ingin membuat laporan nilai. Ini nanti saya share lagi screen-nya. Share screen lagi. Sebentar ya. Share screen. Mana ini ya. Oke, saya share. Ya, ini tadi untuk nilai ya, kita belum berbicara, tadi kita baru hanya menilainya saja. Kemudian membackup nilainya kita belum ada ya. Jadi adik-adik nanti ketika sudah selesai kelasnya atau mungkin pertengahan mid ingin dilihat nilai mahasiswanya, kita bisa pada bagian kelas ini bagian kelas ya, kelasnya di bagian depan, nanti kita bisa lihat di bagian ada grades di sini ya, ada nilai ya. Nilai adik-adik bisa klik grade, dari bagian grade nanti ada beberapa informasi di grade ini yang bisa kita ekspor. Bentar nih kok lama nih di saya koneksinya. Oke, ini ya. Ini kan kelihatan nama mahasiswanya, ini nilai-nilainya untuk semua tugas ada. Nih, adik bisa lihat. Kemudian adik-adik bisa ekspor nilai ini menjadi Excel di sini ya. Jadi ada grade di sini, ada, kita lihat ada pilihan ekspornya, klik ekspor, lalu tinggal kita pilih Excel. Ya, Excel nanti otomatis dia akan download filenya. Ini kan kita keterangan nilai yang mana mau kita masukkan, termasuk daftar hadir, termasuk yang lainnya juga. Nih, ya. Kalau sudah tinggal download, nanti file Excel-nya akan di-download seperti ini. Sudah jadi file Excel-nya. Jadi adik-adik bisa membackup lah, atau misalnya mengambil reportnya. Oke, jadi itu cara untuk mengambil nilai. Caranya tadi di halaman depan kelas kita ambil course administration di sini ya. Kita ambil grade. Kemudian pada bagian grade nanti akan muncul lagi grade administration. Kita ambil export.
Nah, jadi kita ekspor menjadi Excel. Oke, itu cara untuk mendapatkan file Excel dari nilai-nilai yang ada ini. Ya. Oke, saya akan nanti kalau seandainya ada yang nilainya mungkin salah atau apa, ini dia bisa edit nanti nilainya ya. Kita bisa edit nilainya seperti ini. Kita bisa edit ya. Bisa update nanti. Oke, kira-kira gitu. Tadi bagaimana saya akan matikan share screen lagi. Ya, jadi kira-kira seperti itu kita untuk mengambil nilai yang sudah ditambahkan. Dan itu saja. Ya. Oke, kita Alphonsin, jadi nanti semua nilai sudah diinput ke dalamnya, jadi kita tinggal nanti mengkalkulasi atau menjumlahkan semua nilai, jadi semua nilai sudah ada, nanti keluarlah satu nilai, jadi nggak perlu dihitung lagi secara manual, kecuali untuk nilai akhir, persennya aja. Oke, Alphonsin, ya silakan Bu Eka lagi. Ya, maaf Pak Andoko, saya masih ada yang bertanya. Ya. Biasanya kan kita kalau praktik ada interaksi antara kita ya. Kalau mahasiswanya ngerti, maka langsung pertanyaannya sekarang kita berikan materi, bagaimana cara kita mendeteksi kalau mereka tidak paham dengan materi itu. Mereka ingin bertanya, bagaimana caranya? Oke, baik. Mungkin saya bisa menangkap dari pertanyaan Ibu itu kalau untuk diskusi kira-kira bagaimana? Ya. Oke. Ada dua pilihan Bu yang bisa kita lakukan. Nah, saya akan share lagi. Saya akan share screen. Oke, jadi ini tadi sebenarnya di island kita itu ada dua opsi. Pertama ada opsi chat. Yang kedua ada opsi forum. Chat kemarin kita disablekan karena memang fungsi chat itu ternyata sangat membantu server sekali. Ya, artinya karena prosesnya sinkronis dalam waktu yang sama, kemudian akhirnya membebani server. Saran saya untuk diskusi itu ada baiknya kita gunakan. Nah, jadi adik-adik nanti di sini ya ada bagian pertama kita ada meeting pertama, kita setelah ada video atau apa, ini kan ada yang bertanya, adik-adik bisa tambahkan di sini sebuah forum diskusi, forum, kemudian kita kasih nama forumnya apa, diskusi topik satu ya. Kemudian deskripsinya apa? Deskripsinya misalnya silakan diskusi ya dan sebagainya apalah. Kalau sudah kita tinggal ini. Lalu slide-nya kita boleh pakai. Kalau mau tanya jawab berarti Q&A. Kalau saran saya single boleh atau sekedar juga boleh. Coba kita pakai yang single saja. Oke, kalau sudah tinggal kita display. Ya. Ini nanti saya akan beri semua pertanyaan. Ya. Mahasiswa bisa replay. Mereka bisa jawab. Ini mereka bisa ini post ke forum, venue. Nah, jadi mahasiswa bisa lagi ini tahu jawab dari yang pertama, mahasiswa yang lain jawab. Nah, ini ya, boleh.
Oke, seperti itu. Jadi kita bisa pakai forum diskusi seperti ini. Kita bisa gunakan chat. Kalau chat memang sebaiknya jangan gunakan yang di island. Kita boleh gunakan Teams. Di Teams juga bisa untuk chat dan diskusi. Tapi kalau untuk forum bisa kita gunakan forum di island. Dan saya sarankan ini forum karena forum ini kan sifatnya asinkronis. Artinya kalau ditanyakan sekarang mungkin nanti 2 jam lagi baru bisa dijawab. Tidak harus jawab. Jadi dia bisa lebih leluasa. Oke, saya akan untuk ini kirimnya lagi. Ya. Jadi kira-kira itu Bu, pilihannya. Kita bisa menggunakan forum atau menggunakan chat. Kalau chat saya sarankan gunakan saja. Oke, terima kasih Pak Dokter. Oke, baik. Pengalaman kita dulu, kebetulan fisika yang separuh semester kemarin kan juga menggunakan iLearn untuk praktikumnya. Jadi untuk diskusi, karena untuk diskusi secara langsung dulu kan mahasiswa lagi kagetan gitu kan, karena kuotanya tinggi pakai Zoom atau pakai Teams. Jadi kita dulu memilih diskusinya secara offline saja. Jadi ketika nanti ada mahasiswa yang nanya, nanti dia oleh asisten di bawah semua, jadi pakai forum itu aja. Tapi kalau sekarang mahasiswa udah terbiasa interaksi, ya bisa pakai, mau diselingi nanti diskusinya langsung pakai Teams atau apa, pakai Zoom juga boleh lah gitu kan, untuk mempercepat. Tapi kalau seandainya nanti ada masalah lagi di jaringan mahasiswanya, mungkin cara yang paling sederhananya kita pakai forum itu saja tanya jawabnya. Walaupun agak lambat sih, karena dia ngetik dulu nanti baru dijawab dan segala macamnya. Oke, makasih Pak Itu Randy. pengalaman kita Bu Eka. Iya. Ya. Untuk fisika mungkin sebagian ya sudah agak familiar ya dengan ini, walaupun tidak semua ya. Kemarin hanya beberapa orang yang settingan self enrollment, settingan quiz, ya tidak semua. Mungkin nanti sudah agak kebayang lagi ya apa yang sudah dikerjakan semester kemarin, kecuali asisten yang baru masih belum paham apa-apa. Mudah-mudahan tadi yang sudah disampaikan Pak Handoko bisa kegambar lah apa yang akan dikerjakan. Nanti Pak Handoko, jadi akun mahasiswanya bisa di ini ya, di set jadi teacher ya? Nanti kan ada yang manajernya Pak dari Bapak. Iya. Yang manajer itu nanti mengangkat mahasiswa jadi teachernya. Oh, jadi bisa ya Pak, bisa jadi dari akunnya di set jadi teacher. Oke. Oke, silakan yang lain, masih ada pertanyaan? Selagi masih ada Pak Handoko. Oh ya, silakan Alfonsin. Pak, kan kalau misalnya dari pengalaman yang semester lalu, kita juga kan di biologi pernah pakai Edmodo misalnya kan Pak, atau Google Classroom. Nah, jadi kadang ada kendala di sinyal mahasiswanya. Jadi tugasnya itu harus dikirim kembali gitu kan Pak. Nah, kalau di iLearn sendiri bisa nggak itu misalnya tugasnya itu dikirim kembali ke personal gitu Pak, tidak ke kelasnya gitu? Maksudnya feedback, maksudnya ada yang tidak mengirimkan tugas lalu kita kontak gitu maksudnya? Iya seperti itu Pak. Misalnya kan dia terlambat mengirimkan tugas kan Pak, karena misalnya masalah sinyal katanya kan Pak. Nah jadi apakah kita bisa mengirim kembali tugas itu secara personal atau bagaimana gitu Pak? Kira-kira Pak? Ya, kita bisa membuka tugas itu secara personal nanti ke mereka yang terlambat itu. Jadi kan dia jadwalnya itu fleksibel tadi ya. Kalau seandainya dia tidak bisa, ya kita bisa setting lagi yang di bagian tadi. Ini contohnya, saya share lagi screen, misalnya. Oke, jadi untuk tugas di iLearn ini sebenarnya dia masih bisa fleksibel. Artinya kalau seandainya kita ingin membukanya juga bisa. Contohnya ada yang terlambat atau ada gangguan sinyal dan sebagainya. Di tugas yang terlewat ini misalnya ya, saya bisa edit lagi, saya bisa edit setting, dan saya bisa izinkan jadwalnya bisa saya ganti lagi ya, saya perpanjang mungkin jadi
1 hari atau 2 hari seperti itu. Jadi ini kalau seandainya ada yang terlambat, mungkin ada gangguan sinyal dan sebagainya, kita bisa atur ulang jadwalnya. Ini nggak masalah sih. Gitu. Oke, mungkin itu dari saya. Berarti itu semuanya Pak. Iya, Orang itu yang bisa maaf. Iya. Oh gitu. Ya, nanti kalau ini mungkin saya tambahkan dikit Pak Handoko. Ini kan kalau kita buka semua ya, kalau personal nanti ini aja di grand extension aja per mahasiswanya nanti. Bisa. Di grand, per mahasiswa bisa nanti, jadi hanya dia yang bisa ngedit, yang lainnya nggak bisa lagi. Nanti bisa konsen. Ya, terima kasih Pak. Iya, oke. Oke, silakan, masih ada lagi yang lain? Oke, masih ada, silakan Bu Eka lagi, silakan Bu Eka. Karena nggak ada yang nanya, saya ingin mungkin Pak Ardian, Iya, Bu kalau Eka. bisa nanti ada rekaman yang Pak ini ya, Pak Handoko. Takutnya kalau kita lupa, kita bisa lihat tutorial dari Pak Handoko tadi. Siap. Iya Pak Handoko ya. Siap Bu, ada Bu. Kalau nggak salah Pak Den merekam ya Pak? Nggak tahu, ini kayaknya ada yang merekam tapi nggak tahu siapa yang merekam, Pak. Ada yang merekam. Iya, ada yang merekam tapi di sini Karena nggak kelihatan. takutnya pas kita ngerjain ada yang lupa, kita bisa nengok lagi tutorial Pak Handoko tadi. Oh iya, ada yang rekam di sini, Luis yang rekam ya. Kalau ada yang merekam tolong di-share ya. Atau nanti ketika nanti dibuka Teams-nya nanti Bu Eka, nanti di situ ada ini bisa di-download sendiri. Nanti buka lagi Teams, nanti ada videonya di bawahnya, nanti tinggal di-download aja, nanti dia keluar hasil rekamannya. Oke. Semuanya bisa download Bu Eka. Ya. Terima kasih Pak Dian. Ya, sama Bu Eka. Oke, silakan, masih ada yang lain? Kayaknya udah ini ya, mungkin sedikit banyaknya sudah bisa dipahami ya, sepertinya Pak Handoko. Minimal udah kebayang-bayang ya apa yang mau disetting nanti. Jadi kita nggak repot-repot lagi ngumpulkan tugas dari praktikumnya, laporannya, karena sudah terkumpul di satu titik semua. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan sepertinya. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Handoko yang sudah memberikan sosialisasi ke kami, ke Kepala dan Asisten, tentang e-learn yang akan kita gunakan. Oke, kira-kira Pak Handoko ini kapan bisa kita setting? Saya akan koordinasi dengan Pak Pram. Pak Pram akan mekanisasinya hari ini. Oh ya. Ya, oke. Masalah dalam hari ini atau besok selesai. Oke, jadi kalau hari ini kita sudah terima ininya dan akunnya, jadi besok mahasiswanya sudah bisa self enrollment ke ini, kita kasih lokalnya bisa langsung masuk gitu Pak. Jadi mudah-mudahan mudah-mudahan praktikum kita juga berjalan dengan lancar, walaupun praktikumnya online gitu ya. Oke, terima kasih kepada Pak Handoko, perwakilan dari FPTIK yang sudah memberikan arahan kepada kami, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu pelabor dan kepada para asisten yang sudah menyempatkan hadir. Mungkin 9.20 ada yang kuliah ya. Oke, saya lagi terima kasih semuanya untuk kehadirannya, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Iya, oke, sama-sama. Terima kasih banyak Pak. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ardian. Sama Bu Eka. Sama.